ada suara dentingan yang sangat keras, ternyata Ratu Medusa. Dan Tianju ke-9 memandang dengan marah. Siapa kau berani berurusan dengan aula jiwa? Apakah kau ingin mati? Tianju ke-10. Tianju ke-9. Dia dengan mata tajam memandang siapa yang menolong si Oya. Dan dia mengeluarkan kekuatan yang sangat besar karena telah mengambil jiwa-jiwa sekte Mr. Cloud. Hidupnya adalah milikku, tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Kamu mati. Dan serangan yang kuat diarahkan kepada Ratu Medusa. Ternyata, bodong, Fahma. Ternyata Ratu Medusa menolong Seoya. Dan terjadilah pertempuran yang sangat kuat antara Medusa dan Seoya. Karena Ratu Medusa mengambil Seoya untuk menyelamatkan dari kejaran-kejaran Tianju ke-9 yang sangat kejam dan bengis. Ratu Medusa berkelebat-kelebat di antara rantai-rantai hitam dengan mata pisau yang sangat tajam. Seoyan menuruti saja apa yang dilakukan oleh Ratu Medusa. Kamu tidak bisa menyerang. Kalau kamu tidak kuat dan mati hari ini, siapa yang akan menyelamatkan gurumu dan ayahmu? Ucap Ratu Medusa. Dan sebuah pisau yang sangat besar dan tajam hampir mengenai Seoyan, lalu menghantam sebuah dinding batu karang dan hancur. Dan Yolo sambil terengah-engah karena serangan dari Tianju ke-10 yang sangat kuat. Dan Zaulo telah merasakan kalau dia akan tertangkap. Dengan sisa-sisa kekuatan jiwa, Yolo menangkis serangan-serangan dari Tianju ke-9. Dan terjadilah pertempuran yang seru antara Yolo dan Tianju ke-9. Dan Soyan mengharap Ratu Medusa untuk membantu. Tapi Ratu Medusa bilang, kalau kita membantu, siapa yang akan menyelamatkan dirimu? Ratu Medusa dengan kesal melihat pertempuran yang sangat seru ini. Tapi Ratu Medusa konsentrasi untuk menyelamatkan Soyan apabila ada serangan-serangan yang sangat mendadak. Dan terjadilah pertempuran yang seru antara Yaulo dan Tianju ke-9 dan Fahma, Yama, dan sebuah rantai yang besar mengelilingi Yaulo. Dan Ratu Medusa membantu dengan serangan yang kilat. Tapi Ratu Medusa mengeluarkan cambuk-cambuk api yang besar, menghantam, menghujani Tianju ke-9. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, berkelebat-kelebat seperti bayangan, saling beradu kekuatan. Dan energi jiwa selalu di sampingnya, mempunyai kekuatan yang besar, berdampak pada alam sekitarnya, hancur berkeping-keping semua yang dilaluinya. Ternyata kau kuat juga Ratu Medusa, ungkap Tianju ke-9. Dan dia mengumpulkan kekuatan yang besar. Ratu Medusa melihat celah, dan semua jiwa-jiwa dikumpulkan menjadi satu, jiwa-jiwa dari sekte Mr. Cloud atau awan berkabut. Karena dengan kekuatan jiwa dan mengumpulkan ini akan berlipat-lipat, dan bahkan dia akan menghancurkan tubuh Yonsan untuk dijadikan kekuatan dan diledakkan. Ternyata jiwa Yonsan
sudah diambil oleh Tianzi ke-9 dan akan diledakkan. Ledakan ini bisa menghancurkan semua yang ada di sekte Mr. Cloud, terutama orang-orang yang membantu Xiaoyan, antara lain Hai Bodong, Wan Jia, Fahma, dan semuanya. Dan jiwa Yunsan hampir meledak karena kekuatan dari Tianzi ke-10 telah dimurnikan. Dan Yaolo, Ratu Medusa sangat khawatir karena kekuatan ini bisa menimbulkan kehancuran yang sangat dahsyat. Dan Yun, Alayandra, dan semua yang ada di situ, semua mengeluarkan doku untuk melindungi dirinya sendiri karena kekuatan ini sangat besar. Dan semua resah dan bingung karena kekuatan yang besar ini bisa membahayakan. Dan Xiaoyan dengan mata batinnya melihat pemandangan, ternyata Yaolo sangat terpojok oleh serangan-serangan dari Tianzi ke-9 ini. Tapi Yaolo adalah seorang pilih tanding, dia masih bisa menghindar berkelebat-kelebat untuk menghindari serangan yang begitu dahsyat, bahkan kehampaan pun bisa terpecah. Dan Ratu Medusa pun juga kewalahan menghadapi serangan-serangan karena peningkatan dari jiwa-jiwa yang telah dimurnikan. Dan apa yang terjadi? Serangan Tianzi ke-9 langsung mengarah kepada Yaolo. Karena dia berambisi untuk menangkap Yaolo, nanti ketua dari Hall Absolute akan bangga kepadanya. Yaolo berlari dengan cepat dan menuju ke jiwa Xiaoyan dan memberikan Poncilin Plan kepada Xiaoyan. Berusahalah kamu Xiaoyan menjadi kuat, belajarlah dengan sendiri, karena aku kalau nanti tertangkap tidak mudah memurnikan jiwaku. Kau harus kuat. Kau harus kuat. Kalau sudah kuat, bebaskan aku. Xiaoyan dengan sedih karena melihat gurunya yang selalu mendampinginya akan berpisah demi dirinya. Dan Poncilin Plan diberikan kepada Xiaoyan, dan Yaolo dengan sisa-sisa kekuatan yang terakhir supaya bisa menyelamatkan Xiaoyan. Dan sebuah kekuatan yang besar dari Tianzi ke-9 mengarah kepada Yaolo, dan sebuah kekuatan yang sangat besar. Dan terjadilah mata pisau ini menembus dada Yaolo, di jiwa Yaolo, dan Yaolo akhirnya tumbang oleh kekuatan Tianzi ke-9 ini. Dan Xiaoyan memandang dengan berair air mata karena kesedihan yang tiada tara. Dan sebuah ledakan yang besar. Ternyata Yaolo tertangkap oleh Tianzi ke-9. Dan setelah Yaolo tertangkap, Ratu Medusa dengan sisa-sisa kekuatannya masih menghantamkan kekuatan kepada Tianzi ke-9. Dan Xiaoyan yang dengan kalap, dengan mata hati yang gelap, menyerbu bertubi-tubi. Dan Tianzi ke-9 ingin membawa jiwa Yaolo, dan Xiaoyan mengejarnya. Dan Ratu Medusa mengejar pun di belakang Xiaoyan, karena kalau Xiaoyan sangat tertangkap atau bisa ditangkap juga, apa yang akan terjadi? Dia tidak bisa membalaskan gurunya atau membebaskan orang tuanya. Xiaoyan mengejar dengan membabi buta, dan Ratu Medusa mengejarnya dari belakang. Dan Xiaoyan,
Ratu Medusa mengarahkan telapak tangannya dengan kekuatan yang besar. Soyan seperti ditindas kekuatan atau ditimpa kekuatan yang besar dan tidak bisa mengejar. Lalu sedikit demi sedikit Soyan mulai sadar bahwa dia tidak mampu. Kalau dia tertangkap pula, siapa yang akan membebaskan gurunya dan orang tuanya? Dan Tianju ke-9 tertawa. Hari ini aku sudah mendapatkan 2 dozong, Yunsan dan Yaolo. Untuk masalah dirimu bukan urusanku. Selamat tinggal Soyan dan semuanya. Tunggu aku di Hall of Soul. Ambil jiwa gurumu kalau kamu sudah mampu. Selamat tinggal Soyan dan Ratu Medusa. Dan Ratu Medusa memandang dengan wajah yang bengis dan semua yang memandangnya. Dan Tianju ke-9 menghilang di langit yang sangat luas. Oke sahabat, kita lanjut. Apakah Soyan nanti dapat membebaskan Yaolo dan gurunya? Dan akan terjadi apa di sekte Mystic Cloud setelah hancur atau terbunuhnya Yunsan? Apakah sekte Mystic Cloud yang sekarang ada Yun menjadi sekte yang besar atau akan dibubarkan? Karena keduanya Soyan dan Yun mempunyai perasaan yang aneh dan asik. Oke, terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, satu jiwa, satu cinta tentunya untuk Indonesia Merdeka. Oke ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena dengan subscribe akan bisa memperbesar channel ini. Dan yang belum subscribe, saya doakan cepat subscribe. Oke, Soyan ternyata dalam gua adalah untuk meningkatkan kekuatannya menjadi tingkat Donghuang. Dalam kesadaran yang tinggi, Soyan memasuki gua dan lalu berkonsentrasi, dan kekuatan alam yang ada di sekitar gua atau pegunungan monster telah tersedot ke dalam tubuh Soyan dengan mengumpulkan api biru, api hijau, api surgawi, semua dikumpulkan Soyan untuk membantu menaikkan kekuatannya ke level Donghuan. Karena dengan hati yang sangat sedih karena telah ditinggal Yaolo ditangkap oleh Hall of Soul. Dan juga di depan gua, Zian kepompongnya semakin hari semakin berwarna cerah. Dan Ratu Medusa menunggu dengan kesabaran yang tinggi. Ternyata energi alam yang ada di pegunungan monster ini diambil oleh Zian dan oleh Soyan. Dan Ratu Medusa menunggu dengan sangat baik. Dan dia membuat cycle atau membuat formasi di pegunungan itu untuk menghalangi. Mungkin ada yang mengganggu Soyan dan Zian. Sambil memandang lurus ke depan, dan energi yang ada di sekitar pegunungan monster tersedot habis oleh Soyan dan Zian. Ratu Medusa duduk dengan santai memandang kepompong Zian yang semakin hari semakin berwarna cerah. Dan tiba-tiba sebuah token yang datang kepada Ratu Medusa. Ternyata ini adalah sebuah token pengingat dari sekte ular. Ternyata sekte ular mengalami satu kendala, ada masalah, dan Ratu Medusa sangat bingung apa mau meninggalkan. Soyan yang lagi berkonsentrasi, juga Zian
Tapi dia sudah berpikir, sudah membuat segel formasi untuk menghalau serangan-serangan dari hewan-hewan buas yang ada di sekitar situ. Lalu Ratu Medusa menghilang melesat ke udara. Dan suasana kembali tenang kembali di pegunungan atau di lembah monster. Dan Soyan dengan konsentrasi mengumpulkan kekuatan-kekuatan yang ada di sekitarnya. Dan Dian pun semakin hari semakin kuat warna kepompongnya. Dan tak terasa hari demi hari, bulan demi bulan, di dalam lembah itu ternyata ada sosok pendekar yang pilih tanding, yang akan mengguncangkan seluruh benua kaisar atau benua Doki. Dan Soyan di pertapaan yang hampir terakhir ini sudah mencapai puncaknya. Kekuatan jiwa Soyan yang dulu hanya berapa kilometer, semakin hari semakin kuat menjangkau kekuatan jiwanya, atau yang disebut telepatinya, penerawangannya. Dia bisa merogoh sukmo sampai bermil-mil atau berkilometer. Dan tidak terasa dan juga tidak disadari, Soyan ternyata telah selesai. Dan dia mengambil nafas dengan berat dan sambil tersenyum. Dia sudah meningkat ke kedahuluan. Dan dia mencoba kekuatan telepatinya atau kekuatan jiwa yang sangat kuat. Tidak terasa pikirannya terbang jauh dan menuju ke suatu tempat, di mana tempat itu sangat asing dan sangat mencekam. Ternyata ini seperti sebuah aula yang dikelilingi oleh jiwa-jiwa dan roh-roh yang telah ambilnya. Oke sahabat, itu adalah kekuatan Soyan. Kita kembali lagi. Ternyata kekuatan jiwa Soyan sampai menembus ke aula jiwa, di mana guru Soyan Yolo tertangkap. Dan Soyan memandangi ke sana ke sini, di samping kanan samping kiri. Ternyata kekuatan doang sangat besar. Oke, di season yang selanjutnya. Di season yang selanjutnya kita telah diceritakan bahwa Soyan dikala dalam keadaan lemah, sebuah rantai hitam merah meluncur ke arah Soyan dengan mata yang sangat tajam, mata pisau di atas di pucuk. Sebuah rantai hampir mengenai Soyan. Lalu tiba-tiba